Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Sebelum saya masuk ke materi yang akan saya berikan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hairul Umam. Saya selaku guru PJOK di kelas 11 SMA Negeri 6 Depok. Selama PJJ ini, untuk materi-materi PJOK akan saya share melalui channel YouTube PJOK Hexa. Jadi sebelum kalian menyaksikan video tentang materi-materi PJOK, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan materi-materi PJOK yang akan diberikan melalui channel YouTube PJOK Hexa. Sebelum masuk ke materi pertama yang akan saya berikan, saya akan menjelaskan sedikit materi apa saja yang akan saya berikan di kelas 10 ini. Ada 10 KD. Yang pertama itu permainan bola besar, yaitu bola voli, permainan bola kecil, tenis meja, atletik, lompat tinggi, bela diri, pencaksilat, kebugaran jasmani, perbaikan latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani, senam lantai, pola rangkaian senam lantai, senam berirama, pola gerak, pemanasan inti dan pendinginan, renang, keterampilan 2 gaya renang, aktivitas fisik, manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur, bahaya HIV/AIDS, yaitu bahaya, cara penularan, dan cara pencegahan HIV/AIDS. Materi yang pertama akan saya berikan yaitu kebugaran jasmani. Yang pertama, pengertian. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang atau individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi kalau misalkan kamu melakukan aktivitas sehari-hari, kamu merasa kelelahan, berarti kebugaran jasmani kamu tidak bagus. Berikut yaitu konsep kebugaran jasmani. Konsep kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan tentang kesehatannya saja, tetapi lebih kepada cara mengukur atau melakukan kegiatan sehari-hari kalian. Lalu kebugaran jasmani juga yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda, tergantung sifat tantangan fisik yang dihadapi seseorang, dan banyak faktor yang membuat kebugaran jasmani seseorang itu berbeda-beda. Salah satunya gen, terus pola hidup sehat. Ada 3 hal penting dalam kebugaran jasmani. Yang pertama itu fisik. Fisik selalu berhubungan dengan otot, tulang, lemak. Yang kedua itu fungsi organ, selalu berhubungan dengan efisiensi jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan bagaimana nanti kalian bernapas, respirasi jantung, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada respon otot, berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kekuatan, dan lain-lain. Manfaat kebugaran jasmani. Manfaat kebugaran jasmani ada banyak, ya. Mungkin saya secara garis besarnya aja untuk usia kalian. Manfaat kebugaran jasmani untuk seusia kalian itu meningkatkan kemampuan organ tubuh, terus meningkatkan kemampuan sosial emosional, meningkatkan jiwa sportivitas, meningkatkan semangat berkompetisi. Itu untuk seusia kalian. Kalau untuk keseluruhannya ya ada yang bermanfaat meningkatkan sirkulasi darah, terus menurunkan tekanan darah, mencegah penyakit jantung, mengurangi resiko obesitas, meningkatkan energi, serta memiliki kemampuan untuk pemulihan organ-organ tubuh yang sedang cedera. Jadi kalau misalkan kalian cedera, kalau mau cepat sembuh, ya kalian harus melakukan aktivitas juga. Jangan cuma diem aja. Kalau cuma diem aja, itu kemungkinan otot-otot yang cedera itu tidak kembali, ya tidak bisa dikembalikan dengan hanya berdiam saja. Ya, jadi harus ada penguatannya agar pemulihan cederanya lebih cepat. Berikut aspek kebugaran jasmani. Aspek kebugaran jasmani itu ada 2. Yang pertama, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau yang berhubungan dengan kesehatan nanti
hubungannya itu dengan daya tahan jantung, paru, otot, kekuatan otot, fleksibilitas, atau yang biasa kalian pernah hitung tuh seperti komposisi tubuh. Ya, kalian pernah menghitung indeks massa tubuh ya waktu kelas 10 dikasih sama Paranda kalau nggak salah. Yang kedua itu ada kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Nanti berhubungannya itu dengan kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, kecepatan reaksi. Kalau untuk yang keterampilan ini lebih ke spesifikasinya lagi nanti ke cabang olahraga ya. Jadi kalau kalian mau melakukan atau kalian fokus ke cabang olahraga ya ini ya yang dinamakan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, karena di sana banyak faktor-faktor atau unsur-unsur kebugaran jasmani yang dilatih ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ada kelincahan, kecepatan reaksi, kecepatan, power, keseimbangan, dan lain-lain. Nah, ini ada 10 unsur kebugaran jasmani. Yang pertama itu kekuatan atau strength, daya tahan atau endurance, daya otot atau power, kecepatan atau speed, daya lentur atau flexibility, kelincahan atau agility, koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, ketepatan atau akurasi, reaksi atau reaction. Ini bentuk-bentuk latihannya ya, bentuk-bentuk latihan dari 10 unsur kebugaran jasmani. Yang pertama itu kekuatan. Bentuk latihannya itu core exercise ya, itu secara universal ya. Core exercise itu banyak, contohnya sit up, back up, pull up, squat thrust, squat, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada daya tahan. Bentuk latihannya yaitu jogging ya, jogging 30 menit, 60 menit, 2 jam. Terus yang kedua padleg. Padleg itu contoh latihannya misalkan ada lapangan bola kan persegi panjang. Misalkan yang persegi panjang pertama kamu lari, yang yang lebarnya itu kamu jogging atau jalan. Yang manjangnya lagi kamu sprint, yang lebarnya lagi kamu jalan kaki. Jogging, sprint, jalan. Jogging, sprint, jalan seperti itu. Terus kalau sirkuit training itu ada beberapa pos ya, misalkan pos pertama itu ada zigzag, pos kedua itu ada kalian skip, pos ketiga itu kalian ada lompat-lompat, pos 4 itu misalkan ada salteran, bulak-balik, lari bulak-balik, seperti itu. Terus yang berikutnya cross country. Cross country itu bentuk latihannya kalian jogging lintas alam ya. Kalau di SMA 6 itu jogging pacuan kuda ya, anggap aja itu pacuan kuda alam pegunungan ya, tapi itu termasuk ada beberapa atau banyak pepohon-pohonan ya, yang kita lintasi kalau pada saat kita lari. Yang terakhir itu ada interval training. Bentuk latihannya seperti ini. Misalkan kalian lari 100 meter 6 kali ya kan, 100 meter udah selesai kamu istirahat, lari lagi 100 meter istirahat lagi, lari lagi 100 meter istirahat lagi, seperti itu. Berikutnya ada daya otot atau power. Latihannya plyometric. Ini selalu berhubungan dengan yang namanya lompat-lompat kalau untuk latihannya. Plyometric, misalkan kamu lompat ngelewatin cone, kamu lompat, ngelewatin cone kamu lompat, entah lompat ke samping, entah lompat ke depan, entah lompat ke belakang ya. Atau enggak kamu lompat dari tangga step pertama ke step kedua, lompat lagi ke ketiga, lompat lagi, dan seterusnya. Berikut kecepatan. Kecepatan bentuk latihannya yaitu sprint ya. Kalau kecepatan nanti dia sama dengan item testnya ya. Kalau misalkan item testnya sprint ya, bentuk latihannya sprint. Gimana caranya mendapat waktu yang sesingkat-singkatnya dengan jarak tempuh yang jauh atau jarak tempuh yang sudah ditentukan.
Berikutnya daya lentur atau flexibility. Bentuk latihannya itu ya salah satunya yang paling gampang kalian stretching ya, karena itu untuk daya lentur tubuh kalian. Berikutnya ada kelincahan atau agility. Bentuk latihannya ada salteran ya, lari bolak-balik, zigzag, lari kelak, terus lari kelak-kelok ya. Pokoknya intinya gimana bentuk latihan tersebut bisa merubah kalian dari titik satu ke titik berikutnya. Mau mundur, mau belok kanan atau belok kiri, mau bolak-balik bebas ya. Bedanya sama sprint, kalau sprint cuma lurus aja ya, tapi kalau agility itu kadang sprintnya nggak cuma lurus, tapi lurus tiba-tiba belok, tiba-tiba mundur, tiba-tiba tiba-tiba apa lagi ya seperti itulah, belok, mundur, atau tiba-tiba lompat atau gimana lah ya. Pokoknya itu salah satu bentuk latihan kelincahan. Berikut koordinasi ya, paling gampangnya koordinasi itu kalian latihannya itu running ABC ya, koordinasi mata, kaki, tangan. Jadi gimana kalau pada saat melakukan running ABC, pada saat kalian jalan kaki kiri berarti tangan kanan yang bergerak, kaki kiri maju ke depan. Kalau kaki kanan maju ke depan, tangan kiri yang maju ke depan. Jadi silang, jangan jalan tangan kanan jalan juga kaki kanan ya, nggak sinkron, jelek. Jadi harus disilang, jalan kaki kiri yang maju, tangan kanan yang maju, sebaliknya. Berikut untuk keseimbangan ya, salah satu contoh bentuk latihannya yaitu berjalan di atas balok. Terus ketepatan itu bentuk latihannya ya target. Misalkan kalian memanah ya, gimana caranya kalian sampai tuh di papan panahnya, atau enggak sesuai target. Misalkan kamu bowling ya, gimana caranya itu targetnya kena, seluruhnya jatuh ya, seperti itu. Terus reaksi itu biasanya bentuk latihannya lebih banyak ke permainan yang membutuhkan konsentrasi. Misalkan kamu kalau dalam latihan atau pembelajaran PJOK ya, misalkan kamu lagi diem, tiba-tiba suruh kumpul 3, langsung gerak, gimana caranya secepat mungkin. Terus atau enggak, misalkan kamu lagi diem, tiba-tiba bunyi peluit, sprint seperti itu. Itu untuk bentuk latihannya. Nah kalau ini untuk item testnya ya, item test dari kekuatan atau strength ya, ada push up, hampir sama dengan bentuk latihannya. Push up, sit up, back up, wall squat, banyak squat. Ini yang tanpa alat. Kalau pakai alat ya ada yang bench press, leg press ya, banyak. Yang kedua, item test daya tahan atau endurance. Yang pertama itu ada Harpa step test. Harpa step test itu perlakuannya seperti ini. Misalkan ada bangku itu sekitar 30 cm atau 25 cm ya. Cara perlakuannya, kamu kaki kanan naik ke bangku, terus kaki kiri mengikuti, lalu kaki kanan turun dari bangku, kaki kiri turun dari bangku. Jadi seperti orang naik satu kaki dulu, yang kedua ngikutin, satu kaki turun, yang kedua ngikutin ya, seperti itu ya. Itu nanti biasanya diwaktuin berapa lama kamu kuat. Terus yang kedua itu aerobic test. Aerobic test itu biasanya itu lari. Nah, aerobic test. Bulk test pun lari juga. Bulk test itu dikasih waktu 15 menit sejauh mungkin kamu mampu berlari ya. Jadi misalkan lapangan bola gede atau lapangan atletik kan gede tuh ya, satu kelilingnya itu 400 meter ya. Nah, dikasih waktu 15 menit, berapa keliling kamu mampu lari dalam waktu 15 menit. Berikutnya tes 300 yard bolak-balik, sama. Itu sama dengan blip test.
ya hampir sama bolak-balik. Sama yoyo test juga hampir sama dengan blip test. Tapi kalau yoyo test itu waktunya bunyinya itu lebih cepat. Kalau blip test kan ada tahapannya. Kalau yang pertama bunyinya masih lama. Tapi kalau yoyo test tuh selalu kayak gitu. Misalkan yoyo test lari ke satu titik ke titik berikutnya itu 15 detik. Ya udah sampai seterusnya 15 detik. Tapi kalau blip test kan ada tahapannya. Seperti yang pernah kamu lakukan. Berikut daya otot atau muscular power. Contoh bentuk item testnya itu yaitu vertical jump, lompat ke atas, standing board jump, standing long jump, triple hop jump ya. Terus kecepatan, speed. Item testnya ya sama seperti bentuk latihannya, lari cepat atau sprint 100 meter, 400 meter, 60 meter. Terus daya lentur itu item testnya ada sit and reach ya mungkin kalian sudah tahu lah, waktu kelas 10 sudah dijelaskan pada saat kalian ambil tes kebugaran. Berikutnya kelincahan. Untuk latihannya zigzag ya, zigzag kalian udah tahu. Ilianus agility run kalian sudah tahu ya waktu tes juga. Berikut agility di tes. Agility di tes itu jadi ada bisa membentuk huruf T, tapi kalian yang pertama ke depan lari, terus yang ke kanan kamu slide, yang ke kiri kamu slide, terus ke tengahnya lagi kamu slide, habis itu mundur. Nah seperti itu. Terus set step test ya, set lari miring atau ya step. Arrowhead agility. Arrowhead itu sebenarnya ada kalau misalkan kita ketemu di sekolah, biasanya Pak Umam ngejelasinnya langsung Pak Umam gambar tuh di papan tulis. Tapi kalian di sini Pak Umam nggak bisa kasih tahu. Ya paling kalian bisa share item test arrowhead agility run kayak gimana. Yang terakhir itu salteran. Salteran itu lari bolak-balik ya. Jaraknya 5 meter, lari bolak-balik 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pas ke 8 itu selesai. Berikut koordinasi. Koordinasi itu contoh item testnya ada senam irama. Ya senam irama kan kadang gerak tangan, gerak kaki harus berbarengan. Terus ada lempar tangkap bola. Misalkan kamu menghadap bola menghadap tembok nih. Ya, bola ada di tangan kanan kamu lempar pakai tangan kanan, kamu tangkap pakai tangan kiri. Seperti itu kebalikannya. Lempar tangan kiri, tangkap tangan kanan, seperti itu ya. Berikut keseimbangan. Keseimbangan ada helikopter atau angkat satu kaki. Ini ada di senam lantai biasanya ya, di kelas 10 tuh udah diajarin. Ketepatan itu sasaran atau target ya, sama dengan bentuk latihannya kayak memanah ya. Kalau mau biar kamu sesuai target ya kamu latihannya ya memanah juga. Bowling ya latihannya bowling juga ya. Terus yang terakhir reaksi. Reaksi itu lempar tangkap bola ya. Misalkan kamu lagi diam, tiba-tiba dilempar bola, kamu tangkap. Kamu lagi diam, tiba-tiba dilempar bola, kamu tangkap ya. Seperti itu. Itu salah satunya, sebenarnya banyak. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia. Karena ini anatomi tubuh manusia ini pada saat kalian melakukan unsur kebugaran jasmani dari ke-10 itu, ini yang akan berkontraksi atau otot-ototnya semua akan berkontraksi jika kalian melakukan unsur kebugaran jasmani. Bukan semua ototnya berkontraksi ya, maksudnya ada beberapa otot yang berkontraksi, misalkan pada saat kamu melakukan squat atau pada saat kamu melakukan push up atau sit up ya, seperti itu. Anatomi tubuh manusia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu upper body atau tubuh bagian atas. Yang kedua itu lower body atau tubuh bagian bawah. Kalau upper body itu terdiri dari 5 ya.
Yang pertama arm itu lengan. Yang kedua itu shoulder itu bahu. Yang ketiga itu chest itu dada. Yang keempat itu back itu punggung. Yang kelima itu abdomen itu perut. Nah, yang kalau lower body itu ada dua. Yang pertama butok itu pantat, ya, bahasa kaliannya pantat, bahasa ilmiahnya itu butok atau gluteus. Yang kedua itu leg itu kaki. Nah, dan ini gambarnya, ya, otot-ototnya. Kalau semua mau kayak gini pusing emang, karena banyak nama otot. Setiap di tubuh kita atas otot ada semuanya. Tapi ini Pak Umam ngeliatin ininya aja, karena ini ada otot kecilnya juga. Ya, Pak Umam ngejelasinnya yang ini aja. Nah, ini tadi yang pertama itu ada upper body itu batasannya dari perut, ya, dari ujung perut sini nih, perut sini sampai ke atas, ya, sampai ke atas sampai lengan. Kalau lower body dari pangkal paha ini, pantat itu sampai ke kaki, ujung kaki itu namanya lower body. Yang pertama tadi ada arm itu lengan itu kalau misalkan dari depan ini ada bicep, ya. Kalau dari belakang itu ada tricep nih di sebelah sini. Terus shoulder itu bahu, bagian bahu ada deltoid, ya, ada trapezius itu masuk ke bagian bahu juga, ya. Ini otot besarnya aja Pak Umam kasih tahu. Trapezius juga ada di bagian punggung, ya, punggung belakang ada juga. Terus yang ketiga itu ada chest itu dada nih. Dada itu nama otot besarnya pectoralis. Kalau misalkan dilihat di gambar yang sebelumnya, pectoralis itu ada dua, ada ini mayor tuh yang gede, minor itu di sini nih ada kecil nih, di sini ada. Itu pectoralis minor, ya. Terus berikut ada abdomen itu perut sini nih, ya, ini bagian perut. Kalau yang ditunjuk ini nih sebenarnya namanya rectus abdominis, ya. Sebenarnya di otot perut ini banyak, di sini ada lagi nih di sini serratus anterior, ya. Ini di sini ada di sini internal oblique, di sini eksternal oblique, ya, kalau dari depan. Kalau dari belakang, kalau yang otot berikutnya itu back atau punggung, ada latissimus dorsi. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ya. Nih. Oke, itu udah 5 tuh. Udah arm, udah tadi bicep, tricep, apalagi shoulder bahu, nih deltoid, trapezius, terus back atau punggung ini nih ada latissimus dorsi, ada trapezius juga. Trapezius termasuk di dalam shoulder dan bahu dan back. Terus ada chest itu pectoralis, ini ada dua. Ada terus abdomen yang terakhir, ya, itu adanya di sekitaran perut nih, di bawah dada, di atas kemaluan perempuan atau kemaluan laki-laki, yaitu bagian perut. Berikutnya itu ada lower body dari, ya, batasnya ini nih, dari sini nih, nah segitu, dari pangkal paha. Kalau yang depan dari pangkal paha sampai ujung kaki. Kalau dari belakang dari nih belahan atau pantat sampai ujung kaki. Tadi ada dua, yang pertama butok atau pantat atau gluteus. Nih ototnya, ini otot ini gluteus tadi ada dua, ada gluteus maximus, ada minimus. Kalau maximus ini nih yang sekel nih, yang bulat, yang kenceng, ya. Kalau misalkan kamu kan pada punya pantat, kamu pegang tuh pantat yang tebel dah, ada
ada dagingnya itu gluteus maximus. Kalau minimus di sampingnya di sini nih. Ya, gluteus minimus. Udah, yang penting kamu taunya kalau otot pantat itu gluteus, udah gitu aja. Terus kalau leg, lower body yang kedua itu leg. Leg itu dari sini di paha depan itu namanya quadricep. Ya, quadricep itu ada quadricep lateralis, medialis, banyak. Jadi kamu taunya yang besar-besarnya aja. Pokoknya otot paha apa namanya? Paha depan, quadricep. Kalau otot paha belakang, nih paha belakang nih. Oke, bagian sebelah sini sama sebelah sini itu hamstring. Terus kalau betis juga ada ototnya. Ya, otot betis itu namanya kalau dari belakang itu gastrocnemius. Kalau dari depan di samping tulang kering sini nih, samping tulang kering nih, ini kan ada otot tuh. Bisa kamu pegang tuh, otot tulang kering kamu sampingnya. Nah, itu ada otot, itu namanya otot soleus. Ya, yang penting kamu tahu bagian-bagian otot yang besarnya aja, ya, yang ini. Ya. Nih, di otot muka ada juga tuh di pahang. Ada otot besar tuh masseter. Ya. Karena nanti tugasnya akan saya berikan, kalian akan saya suruh cari bentuk latihan untuk melatih semua bagian tubuh ini. Ya, misalkan pectoralis mayor, misalkan kalau mau melatih pectoralis atau bagian dada, kamu harus ngapain? Mau ngelatih otot perut, kamu harus ngapain? Ya, nanti materinya akan saya kasih tugas seperti itu. Ya, siap-siap aja untuk materi minggu depannya. Oke. Sudah selesai materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan emang kurang jelas. Nanti kalian bisa lihat lagi di YouTube yang akan saya share nanti. Oke. Dari saya sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.